Dan mengapa hukum Tuhan mengatakan harus satu istri dari satu suami? Maka itu ketika Tuhan lain bisa berfirman, maka itu kita harus tahu bedanya. Tuhan lain berfirman, kalau laki-laki itu mampu secara finansial, secara apa saja, boleh punya istri lebih dari satu. Itu Tuhan yang goblok sekali itu. Pasti Tuhan gak pakai otak yang ngomong seperti itu. Kenapa? Ini hukumnya. Dengarkan. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Seks perempuan dengan seks laki-laki itu beda jauh. Maaf, lebih baik kalian tahu anak-anak juga. Laki-laki itu normal untuk, maaf ya saya berkata maaf, normal untuk hubungan seks tiap hari itu nggak normal. Kenapa? Karena produksi sperma laki-laki itu beda dengan sel telur perempuan. Maka itu secara normal, kalau laki-laki itu sehubungan seks hari ini misalnya, dia perlu paling tidak 2 hari lagi, itu baru bisa. Tapi kalau perempuan tidak, maaf. Maka itu kenapa secara fakta lebih banyak perempuan jadi pelacur daripada laki-laki jadi pelacur. Walaupun saya nggak ada laki-laki pelacur, maaf. Karena bagi seorang perempuan itu bisa mengalami berkali-kali dalam satu malam. Itu beda dengan laki-laki. Di dalam fisik kita juga harus mengerti, laki-laki itu jauh lebih tidak tahan daripada perempuan. Maka itu ketika setan merusak pernikahan, seringkali istri yang memberi hukuman pada suami. Kalau dia sudah marah, dia gak mau melayani suami. Ini perkara penting. Kalau Alkitab sampai menuliskan hal seperti ini, maka jangan takut gereja untuk membukanya. Katakan amin. Ini dahsyat sekali. Maka itu gak mungkin laki-laki punya istri lebih dari satu, kecuali Salomo. Jangan ikut-ikut ya. Karena nafsu seks itu beda. Ini secara normal. Jadi jangan beri kesempatan pada iblis suami istri dengan hal ini. Apa-apa dibicarakan bersama. Katakan amin. Termasuk masalah seks, dibicarakan bersama. Biarlah masing-masing kita suami istri merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk hal ini. Anak-anak dengarkan, Alkitab tidak pernah memberikan patokan beda umur atau umur berapa kalian menikah. Tapi karena faktor-faktor psikologis, perempuan itu dalam segala hal akan lebih cepat kelihatan lebih tua daripada laki-laki. Itu sebabnya kalau yang perempuan beda lebih jauh umurnya daripada laki-laki, nah ini yang berbahaya. Keinginan seks perempuan itu lebih cepat selesai daripada keinginan laki-laki. Kita lihat kata menopause sekarang, karena makanan sebanyak pakai obat, pakai bahan-bahan kimia, jumlah umur perempuan menopause makin turun. Kalau tahun 70-an, tahun 60-an masih di atas 50-an, sekarang sudah 40-an perempuan sudah bisa menopause. Bayangkan kalau istri suaminya lebih muda, jauh sekali, akan ada bahaya. Maka itu adik-adik, anak-anak perhatikan masalah ini. Lagi sekali, Alkitab tidak menulis, gak ada satupun ayat dalam Alkitab bicara tentang umur. Tapi karena faktor psikologis, perhatikan itu. Dan biasanya kalau ada anak laki, pacarannya selalu, kalau saya pakai kata ini ya, cari perempuan lebih tua. Biasanya orang itu anak mama. Jadi kalau dia cari pacar, dia pengen yang seperti mamanya. Itu biasanya, tidak selalu. Maka itu hati-hati dalam hal ini.
Gereja harus mulai membukakan ini dalam konseling-konseling supaya semuanya bisa diatasi dari awal, nggak sampai salah. Ya, jadi lagi sekali nggak ada ayatnya, cuma karena faktor-faktor psikologis. Kita harus memikirkan masalah umur juga. Karena hal ini. Nah, maaf kepada pria-pria, maaf jangan tersinggung saya ngomong ini. Sudahlah, kalau umur kita sudah tambah, gak usah pakai obat kuat lagi lah, terima apa adanya. Maaf saya berkata apa, serius sih. Ya sudah, terima saja, mau diapakan lagi. Maka itu belajar suami istri terbuka. Kan ini perkara serius dalam pernikahan. Maka itu saya katakan tadi, di antara semua sumber masalah keluarga, seks ini yang nomor 1. Baru yang lain, masalah ekonomi, masalah apa saja. Tapi seks ini nomor 1. Maka itu adik-adik, saya berkata kepada kalian, jangan menikah karena seks. Ingat, kalau orang tanya, kenapa kamu menikah masih umur segitu? Aduh, masih gak kuat. Nah, itu bahaya. Karena kalau kamu menikah karena seks, maka tujuan menikah cuma seks. Dan kalau seks itu akan berakhir dalam hidup pernikahanmu, kamu akan celaka nanti. Karena itu tujuan, bukan seks tujuan pernikahan. Karena suatu hari seks akan berhenti. Saya kembali lagi sedikit. Karena keinginan naluri seks laki dan perempuan itu beda. Kenapa laki-laki itu begini? Kalau lihat, maaf, ada perempuan miskin jahit kain gak lengkap-lengkap, itu laki-laki itu sudah mata bisa kotak-kotak, bisa segitiga. Kena apa? Karena keinginan seks laki-laki itu, maaf, rangsangannya lebih cepat. Kalau perempuan beda. Maka itu kalau perempuan, maaf ini, lihat laki telanjang malah takut. Itu bedanya. Dan ini memang hukum alam yang Tuhan berikan. Maka itu begini suami-suami, di dalam hubungan kita suami istri, maka suami itu akan lebih cepat terangsang dan lebih cepat selesai. Kalau perempuan tidak. Dalam hal ini cukup banyak istri yang menderita daripada suami. Kenapa? Karena laki-laki itu cepat merasa puas, perempuan tidak. Itu perlu waktu yang sekian kali daripada waktu laki-laki. Maka itu seringkali istri terluka dan disakiti. Maka itu jujur suami istri, hari ini kita harus beres-beresan di hadapan Tuhan. Kalau istri sering merasa mengancam suami dengan cara pelayanan, maka suami harus periksa diri. Kalau ada istri yang pernah ngomong pada suaminya begini, enak aja kamu, kalau ada perlunya saja kamu baik-baik. Nah, kalau ada suami pada dengar istri ngomong begitu, suami harus bertobat. Artinya apa? Enak aja kamu. Karena suami itu kalau ada maunya baru manis-manis pada istrinya. Ini jahat suami, dengar enggak? Jangan hanya kalau ada maunya aja kita baik-baik pada istri kita. Lalu setelah istri kita membutuhkan kita, kita cuek, kita acuh dan sebagainya. Hati-hati. Jadi kalau ada suami yang diancam istrinya dengan tidak mau melayani, suami harus periksa diri, kenapa istriku begini? Maka itu suami istri jangan pernah merasa aneh, terbukalah masing-masing. Urusan tempat tidur dibicarakan berdua, bersama-sama, harus, tidak bisa tidak. Karena ada ayat ini. Jadi salah satu hal yang penting dalam pernikahan adalah bagaimana suami milik istrinya, istri milik suaminya. Ini harus jelas.